kita lanjutkan dengan bagian berikutnya yang akan agak panjang ya, karena ini 3 subbab, yaitu vektor, hasil kali titik, dan hasil kali silang. Kalian nanti diharapkan bisa memahami sifat-sifat vektor baik di R2 maupun R3, di bidang maupun di ruang, kemudian menghitung jumlah 2 vektor, hasil kali vektor dengan skalar, dan besar atau panjang vektor, kemudian juga menghitung hasil kali titik dan hasil kali silang 2 vektor. Untuk hasil kali silang sebetulnya vektornya vektor di R3 saja, tapi kalau hasil kali titik di R2 dan R3, dan mengetahui sifat-sifatnya. Oke, jadi ini yang akan kita bahas berikutnya. Nah, ceritanya saya tambahkan di sini di buku, barangkali tidak terlalu panjang lebar ceritanya, tapi ada juga ya. Intinya gini, kuantitas yang selama ini kita pelajari mungkin sifatnya skalar ya, seperti panjang, massa, waktu. Itu merupakan skalar yang dapat dinyatakan dengan sebuah bilangan. Volume juga begitu ya. Dimensi itu soal lain ya, tapi kuantitas-kuantitas tersebut tuh pada dasarnya dapat dinyatakan dengan sebuah bilangan ya. Nah, tapi banyak kuantitas fisik lainnya seperti kecepatan dan gaya yang tidak hanya mempunyai panjang atau besar, tetapi juga arah. Yang kalian sering ucapkan misalnya kecepatannya 60 km per jam, itu sebetulnya bukan kecepatan, laju gitu ya. Kalau kecepatan harus lebih spesifik, ke arah mana gitu ya. Jadi 60 km per jam baru besarnya saja. Nah, besaran atau kuantitas tersebut dikenal sebagai vektor atau dinamai sebagai vektor. Dan pemahaman tentang vektor nantinya khusus untuk kuliah kita, kalkulus ini akan diperlukan untuk mempelajari fungsi dengan banyak peubah ya. Baik, untuk vektor ada 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan geometri. Ini sekilas saja untuk bernostalgia. Kalian mungkin di SMA atau sekarang di SMP jangan-jangan. Makin turun aja nanti di SD ya, anak saya pusing. Ada vektor yang diperkenalkan secara geometri itu sebagai anak panah yang mempunyai titik awal. Kalau diterjemahkan langsung dari bahasa Inggrisnya ekor gitu, tail, dan titik akhir atau kepala, head gitu ya. Karena vektor digambarkan sebagai anak panah tadi, arrow gitu ya. Dan dituliskan dengan huruf tebal misalnya U atau V. Saya tambahkan atau dengan huruf biasa tapi dengan tanda bar atau panah di atasnya gitu ya. Saya pilih bar aja gitu ya. Jadi kadang-kadang nanti pakai U bar atau V bar itu maksudnya vektor juga ya. Nah, kalau untuk ngetik langsung di sini saya lebih suka huruf tebal. Di buku juga huruf tebal. Tapi untuk pakai persamaan ya pakai bar gitu ya. Karena membuat huruf tebal susah. Jadi kalau di papan tulis lebih enak huruf apa? Lebih enak apa notasinya? Ya. Jadi sebetulnya notasi itu cuma enaknya aja gitu ya. Nggak keharusan tebal atau apa gitu ya. Jadi Anda fleksibel dalam hal ini ya.
nanti kalian nulis skripsi juga gitu kan, rasakan nanti nulis notasi ya. Jadi kalian boleh pilih gitu, saya jelaskan atau Anda jelaskan notasinya ini gitu ya. Untuk slide ini nanti saya akan pakai yang bar juga karena saya pakai kadang-kadang pakai equation ya. Kalau nyelipkan equation sedikit seperti ini kan repot saya ya. Ya, udah ngerasain kan bikin PowerPoint gitu ya. Oke, jadi vektor U arah dengan anak panah seperti ini, ekor itu titik awalnya dan kepala titik akhir. Kenapa ada diperhatikan titik awal dan titik akhir? Itu untuk menunjukkan arah, ya. Kalau ditukar ekornya dan kepalanya, arahnya akan terbalik, ya. Nah, dua vektor dikatakan sama atau setara apabila kedua vektor tersebut mempunyai panjang dan arah yang sama. Sebagai contoh, U dan V di sini setara. Ini yakin nggak sejajar? Ya, yakin karena ini copy paste terus saya geser ya. Tidak saya rotate, tidak saya rotasi ya. Kalau salah berarti salah PowerPoint. Kalau nggak sejajar berarti salah PowerPoint. Oke. Jadi ini setara, Anda bisa lihat ya bahwa ini memang ya yang saya peroleh betul-betul ya, percaya ya. Nah, lalu penjumlahan dua vektor di kenapa, Pak Ami? Gak apa-apa. Betul tadi ya. Rio nggak ngerti ya? Oh, iya. Diberikan dua vektor, kita dapat menghitung jumlahnya dengan dua cara. Yang pertama cara segitiga. Cara segitiga ini apa? Si titik awal atau ekor vektor kedua ditempelkan, diimpitkan dengan kepala atau titik akhir vektor yang pertama. Lalu hasilnya nanti vektor yang titik awalnya titik awal dari vektor pertama, titik akhirnya titik akhir dari vektor kedua gitu ya, setelah ini diimpitkan. Jadi yang warnanya oranye di sini. Tapi bisa juga dengan cara jar-genjang. Titik awalnya atau ekor kedua vektor itu diimpitkan, lalu gambar jar-genjang, maka jumlah dua vektor tadi titik awalnya sama, nah titik akhirnya adalah titik sudut pada jajar genjang itu yang diagonal dengan titik awal kedua vektor tadi ya. Oke, ini kalian udah tahu lah ya. Nah, kita juga dapat mengalihkan vektor dengan skalar. Jadi kalau saya punya vektor U, maka 2 kali U misalnya itu tinggal arahnya sama, besarnya 2 kali. Tapi kalau dikalikan minus 1 misalnya, besarnya sama tapi arahnya terbalik ya. Arahnya terbalik. Jadi selisih 2 vektor U minus V dimaknai sebagai hasil operasi U tambah min 1 kali V. Nah, min 1-nya tadi seperti besarnya tetap U tapi arahnya terbalik. Jadi membalik arah saja sebetulnya. Ada pertanyaan? Itu pendekatan geometri. Masih ada nggak? Udah habis ya? Nah, yang berikutnya dan ini yang akan kita gunakan selanjutnya, pendekatan aljabar ya. Jadi di matematik ada aljabar, ada geometri, ada analisis, ada statistika,
macam-macam. Itu kadang-kadang kadang-kadang bertemu, kadang-kadang kita pilih mana yang lebih enak, kadang-kadang topiknya aljabar tapi ditinjaunya secara geometri dan sebaliknya gitu ya. Itu termasuk seninya di matematik ya. Kadang-kadang satu masalah ditinjau dari berbagai pendekatan juga. Nah, jadi ini contohnya, vektor itu satu objek matematik, tapi ada pendekatan aljabar, pendekatan geometri, dan mungkin yang lain lagi. Untuk pendekatan aljabar, vektor itu nantinya dinyatakan sebagai pasangan terurut U1, U2. Dalam hal ini ekor vektor itu selalu dianggap titik 0,0 ya, jadi seperti itu. Dan kepalanya itulah yang kemudian kita catat ya. Kalau ekornya patok 0,0 ya tinggal kepalanya aja yang perlu kita catat ya. Jadi seperti ini. Istilah lainnya vektor yang sedang kita bahas di sini adalah vektor posisi ya. Vektor posisi. Lalu di R3 dinyatakan sebagai triple terurut U1, U2, U3. Seperti itu. Nah, jadi ini terkait dengan sistem koordinat ruang tadi ya. Hanya sekarang kalau tadi titik, sekarang kalau kita menjumpai triple ini bisa juga vektor posisi ya. Terus gimana dong Pak membedakannya? Ya lihat konteksnya lah ya. Kalau sedang membahas titik ya pasti titik, kalau sedang membahas vektor ya vektor. Perkalian dengan skalar itu nantinya ya secara aljabar semua ya. Jadi vektor U, vektor V diberikan ada konstanta C kali U ya nanti seperti ini ada titik 2 berarti didefinisikan. Jadi C kali U adalah nanti vektor baru yang koordinatnya CU1 dan CU2. Koordinat dari titik akhirnya atau kepalanya tentu ya. Apa itu cocok dengan pendekatan geometri yang tadi? Setara? Oh iya, setara. Bisa dicek begini. Ini di R2. Ya, misalnya ini vektor U. Vektor U. Nah, di sini saya kalau pakai huruf tebal susah. Ya. Tebal ditebal-tebalin kan repot. Jadi saya pakai bar ya. Jadi Anda harus terbiasa juga. Nanti ada U, ada huruf tebal, ada U bar. Kalau di buku huruf tebal semua. Ini U. Kalau pendekatan aljabar kita harus tahu dia koordinatnya apa. Salah. U1, U2. Nah, lalu saya mau kalikan misalnya 2U. Kalau menurut definisi itu 2U nanti 2. Tapi kalau menurut pendekatan geometri ya ini arahnya tetap itu lalu panjangnya 2 kali. Nah, apakah betul ini akan 2 kali juga? Iya. Segitiga sebangun atau persegi panjang sebangun ya, ini pasti akan 2U1 kan. Kalau ini dan itu sama berarti dari ini ke sana 2 kali dari sini ya. Jadi itu 2U1 dan ini akan 2. Jadi benar, ini 2U1 2U2. Jadi definisi itu definisi ini cocok dengan apa yang terjadi secara
metri. Ya. Demikian juga yang kedua, penjumlahannya. Nanti tinggal ditambahkan saja absisnya, tambahkan juga ordinatnya. Itulah U tambah V. Di R3 ya sama. Nah, tinggal tambah satu langkah lagi. Di Rn ya akan begitu juga rumusnya, ya. Jadi itu yang namanya generalisasi, ya. Tapi untuk kalian karena masih tahun pertama R2 dan R3 aja dulu, ya. Oke, nanti selanjutnya Rn. Lalu ada vektor basis untuk R2, I, dan J. I itu 10, J 01, ya. Apa istimewanya I dan J ini? Panjangnya 1, oke. I itu menyatakan 1 ke kanan, J itu menyatakan 1 ke atas, gitu ya. Ya, jadi ini I dan J ini 1 juga, ya. Jadi ini vektor I, ini vektor J. Keistimewaan utama dari dua vektor ini adalah bahwa kita dapat menyatakan vektor lainnya ya, itu sebagai sekian kali I tambah sekian kali J. Nah, sekiannya ini mudah. Jadi kalau vektor U itu U1, U2, maka U itu dapat dituliskan sebagai U1 kali I tambah U2 kali J. Dalam matematik ini ada namanya. U dalam hal ini disebut sebagai atau merupakan kombinasi linear. Ya, kombinasi linear dari I dan J. Nah, jadi semua vektor itu nantinya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari I dan J. Makanya disebut basis, gitu ya. Tapi ada keterangan basis baku. Sebetulnya tidak harus I dan J, bisa yang lain juga. Tapi harus 2 buah, gitu ya. Kalau 1 buah nggak cukup. 3 buah kebanyakan, ya. Harus 2 buah. Harus tegak lurus, sebetulnya nggak juga. Nah, I dan J kelebihannya juga selain panjangnya 1, mereka tegak lurus satu sama yang lain, ya. Itu memudahkan memang. Jadi ini vektor basis baku, ya. Demikian juga di R3 ada I, J, K. Nah, hati-hati nanti kalau ketemu I atau J ada di mana dulu, gitu ya. Kalau di R2 ya I itu 1,0, kalau di R3 I itu adalah 100, J itu 010, K itu 001. Saya nggak usah gambar ya. Untuk R3 bayangkan ada 3 vektor I, J, K yang juga masing-masing panjangnya 1 dan saling tegak lurus. I tegak lurus dengan J, I tegak lurus dengan K, J juga tegak lurus dengan K. Tegak lurus apa? Nanti kita bahas ya. Kalau 2 vektor di bidang barangkali tegak lurusnya terlihat langsung, bisa dicek. Untuk vektor secara umum Anda harus menghitung sesuatu. Oke, dengan IJK sama seperti di R2, vektor U, U1, U2, U3 itu dapat dinyatakan sebagai U1 kali I tambah U2 kali J tambah U3 kali K. Nah di sini saya mulai pakai yang ubar karena ini saya ngetiknya pakai persamaan. Jadi ubar dalam hal ini dengan U tebal menyatakan vektor U, gitu ya. Oke, untuk vektor di R2 kita punya rumus panjang vektor tuh ini, ya. Dari mana gambarnya? Udah di papan nggak ada ya. Bayangkan U seperti yang di
papan tulis sebelah kanan itu panjangnya akar U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. Kenapa? Pitagoras ya. Panjang vektor ini akan sama dengan jadi panjangnya U, ini akar kelihatan nggak? Akar U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. Di R3 akar U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat ya, karena ada tiga koordinat, tiga komponen ya. Catatan, vektor yang panjangnya sama dengan 1 disebut vektor satuan. Jadi IJK tadi merupakan vektor satuan ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini akan agak garing ya materinya, jadi harus diselingi dengan pertanyaan kalau ada. Apa? Udah ngangguk? Berarti ada pertanyaan kan? Nggak punya. Pertanyaannya berarti kenapa kamu nggak punya pertanyaan? Udah jelas ya? Ya, Bang. Kan kalau vektor satuan itu dilambangin sama vektor. Nah, kalau vektor satuan U nanti ngelambanginnya gimana? Oh, ya enggak. Yang lainnya ya U saja gitu, hanya panjangnya 1 ya. Artinya Anda harus dalam kalimat ya tambahkan keterangan. Ya. Tapi nanti U sendiri seringkali vektor dalam pembahasan nanti bab berikutnya ya, kita akan sering memerlukan vektor yang panjangnya 1. Atau gini, kita punya vektor tapi kita buat panjangnya jadi 1. Proses membuat sebuah vektor yang tak nol menjadi vektor satuan itu disebut normalisasi nantinya. Nah, kita akan sering melakukan normalisasi vektor ya, supaya dapat vektor yang panjangnya 1. Nah, vektor itu semula namanya apa gitu ya, misalnya U, lalu dinormalisasi, artinya U dibagi dengan panjangnya. Nah, ini menjadi vektor satuan ya. Dari sini ke sana normalisasi. Panjangnya menjadi 1. Ini mau disebut apa? Ya, setelah kita ya U misalnya U0 gitu ya. Atau jadi V atau jadi apa? Ya bebas, Fahmi. Ya mumpung kamu yang menentukan, justru kamu ini suka huruf apa gitu kan? Silakan. Tapi lazimnya ya kalau dari U ya U bintang, U0, U ya. U1, jangan U1 dan U2, U3 koordinatnya gitu ya. Jadi kepilihannya U0, U bintang gitu ya. Atau jadi V gitu ya, boleh aja. Tapi bukan IJK. IJK sudah dibook ya, sudah dibook untuk vektor yang 100, 010 dan 001 kalau di R3. Nah, teorema ini sifat aljabar vektor, penjumlahan itu komutatif, asosiatif, ada unsur identitas, ada unsur inverse atau lawan. Nol tebal itu vektor juga di sini ya.
Nah, saya tidak mendefinisikan, tapi Anda sudah bisa menebak kalau 0 tebal berarti koordinatnya 0 semua. A, B ini yang tidak tebal berarti skalar, ya. A kali B kali U, jadi ini dibacanya apa? Abu, ya. A kali BU sama dengan A kali B skalar kali vektor U. Jadi yang tebal vektor. Lalu di sini A kali U tambah V, A-nya skalar. Ini A kali U tambah kali V. Yang di sini A tambah B kali U, A dan B-nya skalar. Jadi yang 6 dan 7 distributif, tapi yang pertama distributif terhadap perkalian dengan skalar atau perkalian jumlah vektor dengan skalar. Yang ketujuh, perkalian vektor dengan jumlah dari skalar. Kalau tadi perkalian jumlah vektor dengan skalar, kalau ini vektor dengan jumlah skalar, ya. Yang kedelapan, perkalian dengan skalar ada unsur identitasnya juga, skalar 1 tentu saja. 1 sampai 8 ini terkait dengan penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Yang ke-9 terpisah sendiri, notasinya juga terpaksa pakai ubar di sini. Ini tentang besar vektor. Ya, besar vektor AU itu sama dengan nilai mutlak A kali besar vektor U. Jadi bukan A saja tapi nilai mutlak A. Karena besar vektor tidak mungkin negatif. Kalau A-nya negatif nggak apa-apa, tapi jadi A mungkin negatif, misalnya A min 1. Tapi sifat 9 ini mengatakan besar min U akan sama dengan nilai mutlak min 1 kali besar U. Nilai mutlak min 1 sama dengan 1, ya. Jadi besar vektor min U akan sama saja dengan besar vektor U. Nah, ini semua bisa dibuktikan. Kalau teorema kan dibuktikan, ya. Bukan apa sama? Bukan dipercaya, ya. Jadi ini bisa dibuktikan. Minta dibuktikan yang mana? Satu aja tapi. Ya 8 udah. Hah? Ya. Jadi ini pada dasarnya misalnya nomor 1, ya. Ini bukti. Jadi U tambah V itu menurut definisi apa tadi? Kalau U-nya misal U sama dengan U1 di R2 aja, ya, supaya nggak capek nulisnya saya. V sama dengan V1 V2. Jadi misal gini, ya. Nah, ini akan sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2 menurut definisi gitu kan? Nah, lalu apa yang bisa saya simpulkan? Atau apa yang bisa saya lakukan? Ini tuh bilangan penjumlahan dua buah bilangan real. Penjumlahan dua buah bilangan real itu komutatif. Jadi ini akan sama dengan V1 tambah U1, ya, menurut sifat bilangan real. Lalu ini akan sama dengan V2 tambah U2. Lalu saya lihat ini, oh kalau begitu ini sama dengan V tambah, gitu aja, ya, seperti itu. Yang lainnya mirip-mirip semua. Jadi sifat komutatif, asosiatif, unsur identitas, unsur lawan pada sistem bilangan real itu bisa diimport ke sini, ya. Bisa digunakan, dimanfaatkan pada pembuktian teorema ini. 9 saya kira nanti ini akar, ya. Nanti ada A kuadrat. Nah, A kuadrat kalau mau keluar dari akar
itu jadi nilai mutlak A, bukan A. Ya. Jadi 9 itu karena akar A kuadrat itu sama dengan nilai mutlak A. Jadi ketika kalian menghitung ini kan akar dari AU itu AU1 tambah AU2 kuadrat. A kuadratnya bisa keluar kan? Jadi A kuadrat U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. Nah, ketika A kuadrat mau keluar dari akar itu akan ini sama dengan nilai mutlak A. Begitu. Jadi ini bukti yang 9 ya. Oke, jadi 1 sampai 9 sudah dibuktikan. Iya kan, 1 dan 9. Nah, berikutnya hasil kali titik. Nah, di equation itu saya nggak tahu kenapa titiknya besar sekali. Kalau ini kali biasa gitu ya, kadang-kadang kali biasa perlu titik juga, tapi bukan itu. Jadi yang ini dot ya. Kalau kalian di catatan di buku atau saya di papan nulis dot itu di tengah gitu ya. Kalau perkalian A kali B ini titiknya di bawah gitu ya, atau kalaupun di tengah tapi tidak tebal gitu ya. Kalau ini lebih tebal ini ya. Dot ya, bukan empeng tapi ya dot. Oke. Hasil kali titik dua vektor didefinisikan seperti ini. Ya, kalau di R1 cocok kan? Kalau di R1 bayangkan ada R1. R1 berarti cuma U1, U itu ya U1. V itu ya V1. Jadi U dot V ya U1 kali V1 ya, itu sebetulnya perkalian dua buah bilangan real saja. Nah, di R2 ada tambahan ini, di R3 3 suku gitu ya. Yang sebetulnya saya tidak sempat tapi ya. Jadi perkalian ini memang muncul dalam berurusan dengan vektor, atau kalaupun tidak, seperti kalian punya segitiga, lalu kalian ingat nggak rumus cosinus, rumus sinus ya? Itu nanti memang muncul bentuk-bentuk perkalian penjumlahan dari hasil kali seperti ini. Sehingga dalam topik vektor itu, perkalian tersebut diberi nama dan diberi notasi dot seperti ini. Dan namanya hasil kali titik atau dot product gitu ya. Di buku lain mungkin disebut juga scalar product ya, hasil kali skalar. Karena apa? Yang dikalikan vektor hasilnya skalar. Ya. Di R3 seperti ini, di Rn ya tinggal nambah. Lalu U dot dirinya sendiri itu tidak lain nanti sama dengan panjang vektor U kuadrat. Karena apa? Kalau U ketemu U lagi, jadi sini U1 kali U1, U1 kuadrat, di situ juga U2 kuadrat ya. Itu tidak lain besar vektor U dikuadratkan.
Oke, nah saya akan cari persoalan atau masalah fisis yang nantinya sebetulnya gaya ya. Ya, di buku memang langsung seperti ini juga, tapi sebetulnya ada ya, saya coba agak keluar dari di buku kurang ini juga ya, kurang diceritakan. Ya, misalnya kita punya vektor U. Lalu saya punya vektor lain, vektor V gitu ya. Katakanlah ini cuma di R2, jadi U sama dengan U1, U2, V sama dengan V1, V2. Lalu saya katakan ingin mencari proyeksi, sering kan kita proyeksikan tegak lurus gitu ya. Kita mencari vektor ini 0 katakan. Kita mencari vektor ini apa supaya ini tegak lurus ya. Ya. Nah, dot itu nantinya punya peran di sini. Tapi andaikan kita belum punya dot, bisa nggak? Jadi ini yang pasti ini alfa kali V gitu ya. Tapi alfanya berapa? Alfanya berapa? Jadi apa yang kita ketahui nanti alfa ini maunya tegak lurus dengan vektor ini. Yang vektor ke atas apa? Vektor ke atas ini sama dengan apa? Oh, masih hitam juga. Oke, nggak apa-apa. Vektor ke atas tentu saja alfa V tambah vektor itu dengan U. Jadi ini adalah U min alfa V ya. Ya. U min alfa. Jadi alfa V itu tegak lurus dengan U min alfa V. Nah, tapi tegak lurus itu apa? Ya, sementara kita kalau belum punya hasil kali titik, ya kita mungkin hanya bisa mengandalkan Pitagoras. Jadi besar vektor alfa V kuadrat tambah besar vektor U min alfa V kuadrat sama dengan besar vektor U kuadrat. Ya. Pitagoras. Nah, apakah bisa didapat alfa dari sini? Kalau kita cek, ini nanti alfa kuadrat kali V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Di sini, wah, ini susah. Tapi apa boleh buat? Jadi U min alfa V sama dengan apa? U1 min alfa V1, U2 min alfa V2. Jadi U1 min alfa V1 kuadrat tambah U2 min alfa V2 kuadrat selalu sama dengan U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. Oke, kita berharap ada yang dicoret-coret nanti saling menghapuskan. U1 kuadrat, nah U1 kuadrat sudah bisa dicoret nanti, min 2 alfa U1 V1 tambah alfa kuadrat V1 kuadrat tambah U2 kuadrat min 2 alfa U2 V2
tambah alfa kuadrat V2 kuadrat panjang nian ya. Oke. U1 kuadrat habis, U2 kuadrat habis, alfa V1 kuadrat, alfa kuadrat ada 2. Oke. Ada 2 V1 kuadrat, V2 kuadratnya ada 2 juga. Oke. V2 kuadrat. Lalu ada 2 alfa dan seterusnya, ini saya pindahkan ke kanan. 2 alfa, U1 V1, U2 V2. Nah, kan? Muncul bentuk ini. Yang duanya coret. Alfanya coret, tinggal 1. Nah. Jadi alfa itu sama dengan U1 V1 tambah U2 V2 per itu tidak lain panjang V kuadrat. Lalu biarkanlah ini. Nah, muncul kan? Dan dalam banyak perhitungan sering muncul itu. Daripada nulis itu berkali-kali, itu kita simbolkan sebagai U.V. Kalau itu sebagai U.V dan kemudian kita pelajari sifat-sifatnya, perhitungan tadi akan jadi lebih sederhana, lebih kompak notasinya, lebih cepat juga dapat hasilnya. Ya, jadi hasil kali titik itu bukan didefinisikan begitu saja. Ini saya lagi ingin mendefinisikan perkalian itu gitu ya, tanpa ada motivasi. Ya enggak seperti itu ya. Ada asal muasalnya di buku tapi kurang diceritakan. Saya berikan satu contoh masalah itu. Memang masalah proyeksi nanti ada di buku ya. Jadi nanti alfanya ketemu. Nah, kalau ini kita pakai notasi dot, ini sekarang menjadi U dot P, dan ini tidak lain. Jadi alfa ini terjawab ya. Jadi ketika mau mencari proyeksi itu malah udah bisa jadi rumus hafalan gitu ya. Oh, itu nanti alfanya U dot P per P kuadrat. Nah, sifat hasil kali titik bisa ditambahkan di sini. U dot P sama dengan V dot U terhadap penjumlahan vektor. Hasil kali titik itu juga distributif ya. Lalu kalau ada skala C kali U dot V, skalanya bisa dititipkan di salah satu, bisa juga U dot C kali V gitu ya. Dengan vektor 0, U dot V sama 0. Hati-hati, ada 0 vektor, ada 0 skalar ya. Ada pertanyaan? Bram? Lalu dot atau hasil kali titik itu nanti dengan rumus ya terkait dengan segitiga siku-siku dan lain-lain, kita punya rumus ini ya. U dot V sama dengan besar vektor U kali besar vektor V. Nah, ini kali biasa, titik biasa. Saya selipkan titik supaya simbol besar vektornya nggak nempel gitu ya. Kali cos theta dengan theta di sini sudut negatif antara dua vektor tak 0 dan kira-kira ini dari mana? Gambar tadi sama ya. Jadi
Kalau ini U dan V dan ini sudutnya theta, maka U dot V itu tadi ini kan ketemu nih U dot V ya. Atau kalau kita hitung sekarang cos theta di sini, cos theta sama dengan apa? Alas, gitu kan? Dibagi. Nah, ini alfa sudah, ini nilai mutlak alfa kali dot, gitu kan? Sifat 9 tadi. Nah, nilai mutlak alfa dalam hal ini sama dengan U dot V. Di situ ada sudut tak negatif, jadi nilai mutlaknya menjadi atau ya sebetulnya ini jadi nilai mutlak ya. Mungkin pernyataannya itu kurang satu kalimat, kurang satu frasa. Jika theta adalah sudut tak negatif terkecil, jadi sudut lancip gitu ya. Ya, sudut lancip. Kalimatnya mungkin nanti saya perbaiki untuk mencopot nilai mutlaknya ini. Tapi ini di sini udah jelas. Nilai mutlak V kali nilai dibagi nilai mutlak V kuadrat. Jadi pada akhirnya gitu. Nah, tinggal kemudian kalikan kedua ruas dengan, jadi dapat ini. Ya. Tapi di situ ada nilai mutlak. Sebetulnya gini, kalau ini theta, kalau U-nya membentuk sudut tumpul, tetanya diambil suplemennya. Ya, kalau U-nya membentuk sudut tumpul, bayangkan kalau saya punya vektor yang lain seperti ini. Proyeksinya ke sana. Nah, tetanya yang ini gitu ya, bukan yang itu. Jadi pada akhirnya U dot V-nya nggak perlu nilai mutlak. Tapi saya koreksi nanti bahwa bunyinya seperti di buku dikatakan jika theta adalah sudut tak negatif terkecil, ada kata terkecil, terkecilnya kurang antara dua vektor. Jadi karena tadi theta bisa suplemennya, ya. Jadi kalau sudutnya 120 derajat, kita ambil yang suplemen yang 60 derajat. Oke, kemudian dari sini dua vektor itu tegak lurus jika dan hanya jika U dot V sama 0. Kalau U dot V 0 berarti tetanya berapa? 90 derajat kan? Kalau 90 derajat 0. Ya. Jadi ketegak lurusan atau ortogonal itu bisa dicek dengan menghitung hasil kali titiknya. Nah, kalau I dan J tadi mudah. Tapi kalau nanti Anda 2,3 dengan berapa gitu, tegak lurus nggak? Hitung aja hasil kali titiknya 0 nggak gitu ya. Seperti itu. Kalau di R2 masih bisa digambar juga, tapi kalau di R3, nah, betul-betul kita mengandalkan hasil kali titiknya aja. Pak, kenapa nanti kalau Karena ketika memproyeksikan, kita tetap ya, ketika memproyeksikan U misalnya ini terhadap V itu ya, proyeksinya tuh ini. Jadi yang berlaku nanti perbandingan ini dengan segitiga siku-sikunya kan itu.
Jadi cosnya cos dari ya begitu ya. Jadi proyeksi itu jadi si V-nya itu seolah-olah bisa diambil negatifnya ya, negatif V-nya, atau bayangkan V itu sebagai garis gitu ya. Jadi memproyeksikan sebuah vektor karena pada dasarnya kita cuma mencari skalar alfa sehingga U min alfa V itu tegak lurus terhadap V ya. Dalam hal itu nanti si sudutnya sendiri kalau di theta ini suplemennya. Rumusnya tetap proyeksi itu tetap ini ya. U dot V, hanya U dot V nya sebetulnya di situ akan negatif ya. Ya. Jadi U dot V bisa negatif nilainya. Jadi ketika Anda tinggal cek aja ketika tetanya tumpul, ininya sebetulnya masih cos theta, tapi tetanya itu tumpul, jadi ini masih betul apa di situ? Maaf, salah saya. Ketika tetanya tumpul, tentu ini akan menjadi minus gitu ya. Nah, itu sama saja dengan sebetulnya Anda menghitung sudut ini, cos dari pi min theta. Tapi cos tetanya minus gitu ya. Ketika minus dimasukkan di sini nanti kalau dilanjutkan minus dari ya, kalau ini saya hapus. Nah, tapi alfanya memang negatif. Jadi ini akan jadi plus lagi gitu ya. Alfanya negatif. Alfanya tetap U dot V itu. Jadi nilai mutlak dari U dot V ya. Oke. Dalam hal ini U dot V itu negatif. Nanti kita bisa ya untuk theta tumpul gitu ya. Jadi ini sama dengan nilai mutlak U dot V akan sama minus dari U dot V. Jadi minus dari minus tentu saja jadi secara umum ya itu. Cuman lebih seolah-olah lebih singkat kalau diambil sudut yang suplemennya itu.
Kalau tadi dihitung ini mungkin kita tidak muter-muter min lagi gitu ya. Langsung dapat. Jadi sebetulnya ini ya betul juga, hanya untuk kasus tumpul Anda seolah-olah harus membuktikan lagi. Ya. Jadi ini sama dengan U dot V. Jadi di sini seolah-olah theta lancip ya. Ini langsung dapat. Jadi bagi kasus gitu, dibagi kasus. Untuk lancip tentu nilai mutlak U dot V sama dengan U dot V karena U dot V positif ya. Oke, kita beranjak ke yang terakhir, hasil kali silang di R3. Hasil kali silang antara dua vektor itu diberikan oleh rumus ini. Sama sebetulnya seperti hasil kali titik. Ini ada riwayatnya juga kenapa didefinisikan, tapi selain waktu udah nggak cukup, saya sudah memberi gambaran untuk hasil kali titik seperti apa. Anda cari sendiri riwayat hasil kali silang ini ya. Kenapa muncul hasil kali silang? Kenapa formulasinya seperti ini? Nah, yang rumus di atas kelihatannya nggak ada pola, tapi sebetulnya hasil yang pertama atau koordinat yang pertama itu bisa dilihat sebagai determinan dari matriks 2x2 di sini. Dan ini I kali matriks 2 kali ini, lalu J kali matriks 2x2 U1 V1 3 V3, lalu K. Oh ya, yang J tadi min gitu ya, karena urutannya di sini, kalau di sini U2 V3 U3 V2, di sini U3 V1 bukan U1 V3 dulu gitu ya. Jadi seolah-olah muter dari determinan ini mungkin lebih jelas. Kalau I nanti kali determinan yang dua ini. Kalau J sebetulnya kali determinan kolom pertamanya ini, kolom keduanya itu. Kalau ini dianggap kolom pertama berarti minus gitu ya. Karena pertukaran kolom pada determinan itu menghasilkan atau sama saja dengan mengalihkan yang min 1. Lalu K kali determinan yang dua ini. Ya, itu rumusnya seperti itu. Kenapa seperti itunya yang tolong dicari informasinya di buku lebih lanjut ya. Dapat diperiksa bahwa di sini tidak komutatif hasil kali silang, tapi anti komutatif namanya. Ya mungkin di fisika kalian juga udah masuk ke apa magnet atau apa yang ada hasil kali silang ya. Jadi ini anti komutatif. Kenapa? Kalau dilihat dari rumus yang pakai determinan itu jelas. Kalau mengubah urutan, maka Anda sama saja dengan menukar baris 2 dan baris 3. Penukaran baris pada determinan akan memberikan hasil minus dari matriks mula ya, determinan matriks mula. Tapi notasi determinan ini ya sebetulnya untuk memudahkan kita menghitung aja. Tentu kalau determinan sesungguhnya mana ada baris yang satu vektor, baris yang lain skalar gitu ya. Tapi ini kita pakai untuk memudahkan kita mengingat rumus ini ya. Sifat hasil kali silang dikombinasikan dengan hasil kali titik, kita punya seperti ini ya, yang tidak lain mengatakan bahwa U kali V itu tegak lurus baik pada U maupun pada V. Jadi U dot
U kali V 0. V dot U kali V juga 0. Ya. Nah, memang hasil kali silang itu secara ilustrasi itu menghasilkan vektor yang tegak lurus baik pada U maupun pada V di ruang. Makanya hasil kali silang ini hanya di R3 ya. Jadi bayangkan vektor yang kemudian justru kalau U dan V itu merentang bidang, vektor U kali V itu keluar dari bidang itu dan tegak lurus gitu ya, tegak lurus baik terhadap V maupun terhadap. Dan ini aturan tangan kanan lagi ya, karena yang tegak lurus bisa ke atas bisa ke bawah juga. Hasil kali silang itu pakai aturan tangan kanan juga. Jadi UV dan U cross V, oh ya bahasa Inggrisnya cross, atau hasil kali silang itu membentuk triple tangan kanan ya. Jadi kalau si U dan V nya ikut arah ini, jari-jari selain jempol, lalu U cross V nya di arah yang ditunjukkan oleh jempol tangan kanan kita. Lalu yang ketiga, ini penting sebetulnya atau punya makna geometris. Kalau tadi U dot V itu sama dengan besar U kali besar V kali cos theta, ini besar U kali besar V kali sin theta. Ini menyatakan apa? Ini skalar ini menyatakan apa? Luas apa? Betul itu. Nah, 2 kali luas segitiga itu berarti luas apa? Jejar genjang. Luas jejar genjang yang direntang oleh U dan V. Jadi bayangkan nih U dan V ada jejar genjang. Ya. Oke. Besar U cross V itu menyatakan luas jejar genjang yang direntang oleh U dan V. Jadi bayangkan U dan V punya merentang jejar genjang. Berapa luasnya? Sama dengan panjang. Jadi maksudnya kalau ini U V lebih panjang, ini hasilnya apakah akan tetap sependek itu? Enggak. Luas jadi berapa? Jadi ini yang tegak lurus kan banyak juga gitu kan? Yang pendek tadi tegak lurus, yang panjang. Jadi panjangnya itu tergantung pada luas U dan V yang direntang. Arahnya tadi kalau U di sini V di sana berarti ke atas. Kalau U di situ V di sana berarti ke bawah gitu ya. Ya. Jadi yang tegak lurus bisa ke atas, bisa ke bawah. Yang kedua, panjangnya berapa? Panjangnya sama dengan luasnya. Nah, tidak semuanya mudah di pembuktiannya, sebetulnya bukan hal yang mudah ini membentuk triple tangan kanan ini ya. Jadi mungkin untuk IJ dan K bisa dicek nanti. Sifat hasil kali silang seperti ini, dan untuk IJ dan K Anda bisa cek itu ya. Saya kira saya harus berakhir di sini. Jadi sifat ini juga bisa dibuktikan dengan tentu dengan menghitung, kan ini semua vektor di R3, jadi ruas kiri dihitung, ruas kanan dihitung, bandingkan gitu ya. Tapi silahkan dilihat detailnya di buku. Seperti saya katakan di awal, untuk bab ini banyak detail yang harus Anda cek di buku. Kalau tidak, Anda cari sumber lain atau potret sendiri. Rumus-rumus tadi, rumusnya sudah diberikan ya. Untuk IJK ada hubungan yang menarik di sini. I kali J sama K, J kali K sama I, K kali I sama J. Perhatikan urutannya ya. I, J, K. Jadi dari I ke J
J ke K, K ke I. Kalau dibalik ini I kali K bukan sebenarnya J, I kali K sebenarnya minus gitu ya. Oke?